Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita akan terus senantiasa selalu berada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Ya. Dan mari pagi hari ini kita boleh bersama-sama dengan saudara seiman kita untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Mari kita juga akan memberikan salam kepada satu dengan yang lain sebagai ungkapan kasih kita kepada saudara-saudara kita. Ya. Silakan Bapak Ibu bangkit dari tempat duduk dan kita memberikan salam satu dengan yang lain. Ya, puji nama Tuhan. Saya tetap mengucapkan selamat datang ya kepada Bapak Ibu dan Saudara untuk hadir pada ibadah pada minggu pagi hari ini. Biarlah kiranya kita selalu dipenuhi hati kita dengan kerinduan untuk selalu datang kepada Tuhan. Dan mari kita nyatakan kasih setia dan ketaatan kita kepada Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan juga akan memperhitungkan serta memberkati kita. Kita akan awali ibadah kita pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian, jadikan aku indah. Ku
Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan bersama dengan umat Tuhan di tempat ini. Kami ingin memuji dan menyembahkan nama Tuhan, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan, dan berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman Tuhan. Layakkan setiap kami, sucikan dan kuduskan kami, sehingga setiap kami boleh menikmati persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan lewat ibadah raya di pagi hari ini. Kami ingin menyerahkan persekutuan anak baptis sedunia di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita mengucap syukur di akhir bulan Januari tahun 2024 ini kita masih diperkenan oleh Tuhan untuk merayakan iman bersama-sama, dan di pagi hari ini kita merayakan persekutuan anak baptis sedunia. Kita diingatkan tentang cinta kasih Tuhan, bagaimana setiap kita dapat hidup di dalam kesatuan, yaitu di dalam Kristus. Agar kita diajak bersama-sama mengapa kita hidup di dalam kesatuan di dalam Kristus, karena itulah sesuai dengan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita, lalu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari yang mempengaruhi sifat atau karakter kita di dalam Kristus, menjadi serupa seperti Kristus, lalu kita wujudkan dalam tindakan-tindakan hidup yang konkret di dalam kehidupan sehari-hari untuk saling menolong satu dengan yang lainnya sebagai satu tubuh Kristus. Dengan demikian, maka persekutuan kita akan menjadi kuat, tetapi tidak hanya intern di dalam, tetapi terus ketika kita menjaga kesatuan itu, maka akan menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar kita dan menjadi daya tarik bagi mereka untuk percaya dan mengenal akan Kristus. Biarlah lewat ibadah raya di pagi hari ini, setiap kita boleh bersuka cita, merayakan iman bersama-sama, dan sekaligus merasakan kebaikan kemurahan Tuhan
dalam lawatan ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, ini pepatah yang sangat rohani juga ya. Karena saya percaya kalau setiap orang pasti setuju ya. Bahkan setiap agama mungkin juga setuju ya. Karena di mana ada persatuan, di situ ada keteguhan ya. Di mana ada perceraian pasti ada hal-hal yang menyakitkan, bahkan bisa meruntuhkan segala sesuatu ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita berbicara tentang kesatuan ya, tentu kita rindu ya, siapa yang tidak ingin hidup dalam kesatuan ya. Nah, tapi tanpa kita sadari ya, hari-hari ini banyak orang yang ditunggangi dengan roh jahat yang namanya roh pemecah belah ya. Itu bisa terjadi dalam keluarga kita ya, bisa terjadi dalam pelayanan kita, dalam gereja kita, bahkan di dalam bangsa dan negara kita ya. Dia terus ingin menghancurkan sendi-sendi kesatuan kita. Roh pemecah belah ini terus bekerja dengan jahat ya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diingatkan oleh Paulus bahwa kita sebagai orang-orang yang telah menerima karunia panggilan di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk selalu hidup dalam kesatuan. Bagaimana caranya kita menjaga kesatuan? Itulah salah satunya adalah kita harus memiliki kerendahan hati ya. Ketika kita memiliki kerendahan hati, kita mengakui bahwa kita ini butuh orang lain ya. Kita tidak bisa hidup sendiri ya, dan kita mau mengakui bahwa kita harus bergandengan tangan, bahwa kita ini mempunyai tugas bersama yang besar yang harus kita kerjakan ya. Kita percaya bahwa semuanya itu kita lakukan dan pasti Tuhan dan kita akan melihat Allah akan semakin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan terus dan selalu bergandengan tangan dalam kasih Allah, maka kita akan mengalami kemajuan di dalam langkah kita ya. Pujian satukanlah hati kami ya, kita akan naikkan dengan bersukacita. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan
memasuki doa-doa kita dan mari bersama-sama kita akan menyerahkan doa-doa kita kepada Tuhan, sementara nanti Pak Dimas akan memimpin kita dalam doa. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk dan merendahkan diri kepada Tuhan melalui doa kita. Kita akan naikkan satu pujian, jadikan kami satu.
Hanya kepadamu segala pujian, hormat, syukur, dan sembah. Kami datang bersimpuh dalam doa dan ucapan syukur kami. Hanya karena anugerah-Mu ya Bapa, kami boleh melewati hari-hari hidup kami dengan berbagai macam pergumulan hidup ini. Tetapi hanya karena kekuatan dan pertolongan Tuhan, kami dimampukan untuk terus menghadapi, terus berjalan bersama Tuhan. Tuhan, ampuni kami, layakkan kami untuk menghampiri hadirat-Mu yang maha suci dalam doa-doa dan permohonan kami. Bersama kami berdoa ya Tuhan, untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah bersatu dalam panitia Paskah tahun ini. Semua rancangan kegiatan dan acara yang telah dipersiapkan dengan melibatkan seluruh komponen komisi kategorial di gereja kami ini. Tolonglah kami Tuhan, mampukan semua kami untuk dapat bersama-sama bekerja dalam rangkaian kegiatan Paskah tahun ini. Segala kebutuhan dana kami percaya bahwa lewat jemaat GKMI Bangsri ini berkat Tuhan senantiasa akan dicurahkan. Ya Aba, ya Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh kegiatan, program, kategorial, maupun kemajelisan di gereja kami. Mampukan semua majelis, pengurus-pengurus departemen, pengurus-pengurus komisi kategorial untuk dapat bekerja sesuai dengan apa yang mereka rencanakan untuk bersama-sama melayani Tuhan dalam setiap rancangan program yang sudah disusun. Satukanlah hati mereka untuk dengan penuh sukacita dan ucapan syukur melayani Tuhan dengan semua kemampuan yang hamba-hamba-Mu ini punya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Yayasan Esther, untuk TK dan PAUD mempersiapkan diri untuk kegiatan proses di tahun ajaran yang baru. Rencana kegiatan penerimaan anak-anak didik yang baru. Dan seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar yang sedang berjalan. Guru-guru, para orang tua, dan anak-anak yang ada bersama-sama di TK dan PAUD. Berkati mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa rahmat hikmat dari Tuhan senantiasa tercurah. Sehingga lewat PAUD dan TK ini, anak-anak akan terus dipersiapkan menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat. Dengan iman dan percaya yang kuat dan kokoh. Bukalah segala jalan dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Segala tantangan yang harus dihadapi, mampukan mereka untuk bersama-sama menyelesaikan, dan kami percaya bahwa ada tangan Tuhan yang senantiasa membukakan jalan. Tuhan, kami juga berdoa untuk penyelesaian akhir pembangunan kantor sinode kami. Kami percaya bahwa semua telah dimulai dengan karya Tuhan dan akan menyelesaikan semua ini
juga dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Lewat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Lewat dukungan dana dari seluruh jemaat GGKMI di seluruh Indonesia yang diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan panitia nominasi pemilihan pengurus sinode yang baru dengan seluruh rangkaian kegiatan yang sementara berjalan. Gereja-gereja Tuhan GGKMI di seluruh Indonesia. Berkati mereka untuk dapat menyampaikan usulan calon-calon pengurus untuk tahun 2024-2029. Tangan Tuhan akan senantiasa membantu mempersiapkan semua ini sehingga apa yang diharapkan oleh gereja-gereja dalam pelayanan senantiasa adalah kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Mampukan setiap hamba-hamba Tuhan, orang-orang, jemaat-jemaat di seluruh Indonesia yang mempunyai berkat, yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai hati untuk melayani. Persiapkanlah mereka ya Tuhan, sanggupkan mereka untuk bersedia dan dapat bersama-sama menjadi pengurus dalam melayani Tuhan lewat gereja-gereja di seluruh Indonesia ini. Tuhan, saat ini bersama-sama kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tinggal beberapa minggu lagi, pesta demokrasi akan dilaksanakan. Suhu politik semakin memanas. Berbagai macam berita-berita muncul, baik itu berita yang positif maupun berita yang negatif. Tuhan tolong bangsa kami. Kami percaya bahwa bangsa ini terus berjalan dengan berbagai macam pergumulan karena ada tangan Tuhan yang menolong. Seluruh penyelenggara pemilu ini untuk dapat melakukannya dengan jujur adil. Sehingga biarlah proses ini berjalan dengan baik, aman, damai di seluruh pelosok Nusantara ini. Kami boleh menikmati pesta ini dengan hati yang penuh sukacita dan hati yang penuh kedamaian. Pemimpin yang terpilih nanti adalah benar-benar pemimpin untuk seluruh masyarakat Indonesia. Melayani seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang apapun. Kami percaya dan saat ini kami seluruh masyarakat Indonesia, gereja-gereja Tuhan dimanapun berdoa, semua akan berlangsung dalam damai, sejahtera dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini dari tempat duduk kami masing-masing Tuhan, kami datang dengan pergumulan-pergumulan kami. Tuhan tahu setiap pergumulan. Tuhan, dengarkanlah pergumulan-pergumulan kami ini. Bukakanlah setiap jalan bagi setiap pergumulan yang harus kami hadapi. Kuatkan dan mampukan kami untuk menghadapi semua ini. Dan kami percaya bahwa kehendak Tuhan selalu terjadi. Segala rancangan dan jalan keluar terbaik Tuhan selalu siapkan bagi kami semua. Satu hal ya Bapa, mampukan kami untuk hanya berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Mampukan kami dengan iman yang kokoh, selalu setia bersama Tuhan Yesus. Ini pergumulan dan doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bersama-sama kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Betapa pentingnya firman Tuhan bagi kita, ya. Karena firman Tuhan itu yang menuntun kita kepada kehidupan. Ya. Semua yang difirmankan Tuhan memiliki satu tujuan, ya, agar kita mengenal Tuhan yang benar dan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Utari. Mari kita naikkan satu pujian, Kaulah segalanya. Bapa yang mengasihi
Mari kita tundukkan kepala datang kepada Tuhan. Kami membuka hati kami dan diri kami untuk benih kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami tanah yang subur, yang mengerti akan isi hati dan kehendak Tuhan, serta disanggupkan melakukan setiap firman yang kami dengar di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Kita membuka kitab Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang menjadi bahan perenungan kita pada pagi hari ini. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan oleh benih kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita hari lepas sehari. Bapak, Ibu, dan Saudara, perpecahan bisa terjadi karena banyak hal. Karena tidak sehati, karena tujuannya berbeda, karena kita memiliki sifat dan karakter yang berlawanan, sehingga tidak bisa berjalan beriringan, keinginan-keinginan yang berbeda-beda, itu juga bisa membuat terjadi satu perpecahan. Apakah itu dalam keluarga sehingga berakibat fatal perceraian, atau dalam kehidupan bergereja sehingga tidak terjadi hubungan yang baik, bahkan kemudian gereja bisa menjadi pecah, muncul gereja baru lagi karena disebabkan kepahitan, kesakitan hati. Atau mungkin kalau satu negara memisahkan diri dari bagian satu negara. Tetapi juga bisa orang bersatu dengan berbagai macam motivasi yang tidak benar. Mereka bisa berjalan beriringan karena mereka memiliki tujuan yang sama. Salah satu contohnya di dalam Alkitab yaitu orang Farisi dan orang Saduki. Mereka memiliki pandangan hidup yang berbeda, prinsip yang berbeda, mereka itu musuh bebuyutan. Tetapi kemudian ketika mereka dipertemukan dengan Tuhan Yesus, mereka ingin menjatuhkan Tuhan Yesus, maka orang Farisi dan orang Saduki yang tidak sejalan ini, mereka bisa sepakat bersama-sama
bagaimana dengan kompaknya mencobai Yesus yang dianggap menjadi saingan mereka. Orang juga bisa bersatu bersama-sama karena memiliki keinginan dan tujuan yang sama. Memasuki bulan-bulan di mana sebentar lagi kita akan pemilu, kita melihat ada beberapa partai yang mungkin ideologinya berbeda, tapi karena memiliki tujuan yang sama, maka mereka bisa berkoalisi, berdampingan, mengusung satu calon yang sama, agar ketika mereka menang, maka masing-masing mendapatkan bagian mereka di dalam pemerintahan dan seterusnya. Ada banyak hal yang membuat orang menjadi satu karena memiliki keinginan, maksud-maksud tertentu bisa tersampaikan, tujuannya bisa terwujudkan. Kalau menguntungkan, kita berjalan seiring bersama-sama. Tetapi kalau itu merugikan, maka kita pisah, bahkan yang kawan bisa berubah menjadi lawan. Itulah kesatuan yang ada di dalam dunia ini. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita orang-orang percaya, dalam kehidupan kita bergereja, ketika Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita hidup dalam kesatuan. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada kita yang menjadi pengikat persatuan atau kesatuan bukan karena kita memiliki tujuan sama, motivasi sama, keinginan sama. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu lalu bersatu bersama-sama. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita agar kita hidup berpadanan dengan panggilan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Dasarnya adalah panggilan Kristus yang Kristus beri kepada setiap kita. Ketika setiap kita pribadi, individu lepas individu dipanggil oleh Tuhan, lalu kita menyambut panggilan itu. Hidup kita disucikan, hidup kita dikuduskan oleh Tuhan. Lalu kita dijadikan anggota keluarga Allah, merasakan dan menikmati kemuliaan Allah dan kerajaan Allah di dalam kehidupan setiap kita. Maka disitulah kita diajak bersama-sama agar hidup kita yang pertama-tama berpadanan dengan panggilan yang Tuhan beri itu. Hidup yang didasari oleh Allah yang telah menganugerahkan kehidupan, pengampunan, pemulihan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kalau Kristus yang menjadi dasar, kasih Kristus yang menjadi fondasi di dalam diri kita, maka itu akan menolong kita, mempermudah kita ketika kita membangun hidup di dalam kesatuan. Sehingga meskipun mungkin kita susah, meskipun mungkin kita tidak mendapatkan keuntungan seperti yang kita harapkan, tetapi ketika kasih Kristus menjadi dasar dan fondasi kita, bahwa kita telah mendapatkan rahmat dan anugerah Tuhan, maka kita akan tetap membangun kesatuan di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Contoh yang sederhana dalam Alkitab yang kita renungkan bersama-sama,
adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus di suratnya yang pertama, di ayat yang pertama, ia mengatakan bahwa dia orang yang dipenjarakan bukan karena berbuat jahat, bukan karena berbuat salah, tetapi karena Kristus. Rasul Paulus rela dipenjara karena Kristus yang ia sembah, yang ia muliakan, yang telah menganugerahkan kehidupan dan juga memberikan pengharapan hidup kepada Rasul Paulus, sehingga ia rela melakukan apapun demi kesatuan umat agar Injil diberitakan. Dan jemaat-jemaat Tuhan yang berada di berbagai tempat, mereka sehati sepikir, bahkan saling peduli, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Apakah Korintus, apakah Efesus, apakah Roma, apakah Titus, di mana mereka diajak satu sama lain saling bersinergi menolong satu dengan yang lainnya. Rasul Paulus rela dipenjara, kalau dalam teks yang kita baca dia menyebutkan itu. Tetapi tidak hanya sekedar dia dipenjara, dia banyak mengalami kesulitan, penderitaan, kerja keras. Hidupnya sebagai pembuat tenda, penghasilan yang dia dapat tidak hanya untuk kebutuhan dia sendiri, tetapi juga untuk menopang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Dia rela mengeluarkan apa yang ia punya, yang ia miliki, bahkan kapalnya hampir karam. Dia dicambuk oleh tentara Roma. Semata-mata karena ia ingin mewartakan kasih Kristus dan agar tubuh Kristus, umat Tuhan tetap satu dan mewartakan kasih Kristus kemana-mana. Rasul Paulus rela melakukan ini karena penderitaan, kesulitan, pengorbanan yang ia lakukan tidak sebanding dengan kasih, kemurahan, kemuliaan, kerajaan surga yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada Rasul Paulus. Inilah yang mendorong, memotivasi Rasul Paulus rela melakukan apapun demi kesatuan umat, demi Injil diberitakan. Demikian juga seharusnya kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mungkin kesulitan, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan Rasul Paulus. Kita meluangkan waktu, menyisihkan uang kita, pikiran kita, tenaga kita, agar bagaimana tubuh Kristus, gereja Tuhan tetap bersatu di dalamnya. Ketika dasarnya adalah Kristus, maka itu akan menjadi dasar yang kuat sehingga kita tidak tergoyahkan oleh pikiran-pikiran kita, keinginan-keinginan kita, atau pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita. Karena untuk menjaga dan membentuk persatuan atau kesatuan sebagai tubuh Kristus, di mana keinginan kita, latar belakang kita, cara pandang kita, pola pikir kita berbeda, kemungkinan terjadi gesekan-gesekan sangat besar. Tetapi bagaimana kita bisa memanajemen, bisa mengelola itu dengan baik. Bukan satu perkara yang mudah, tetapi kalau kita mau, kita bisa melakukannya. Apakah dalam kehidupan bergereja,
ataupun dalam kehidupan berkeluarga. Ketika kita hidup berpadanan dengan panggilan kita menjadi orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, maka tidak hanya memiliki dasar yang kuat, tetapi juga kita diingatkan bagaimana kita mewujudkan itu. Maka Rasul Paulus lewat kitab Efesus ini mengajarkan kepada kita yang kedua, yaitu memelihara kesatuan roh. Memelihara kesatuan roh. Namanya memelihara, bukan menciptakan, bukan membentuk, bukan membuat. Itu berarti bahwa Allah sendiri yang telah memberikan kepada kita, dan tugas kita adalah menjaga dan memelihara apa yang Tuhan sudah beri dan anugerahkan kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi, di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Yang pertama harus didasari di dalam diri kita, yaitu kita harus membangun relasi dengan orang lain didasari dengan memiliki sifat atau karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Ini praktek yang harus kita lakukan ketika kita hendak membangun kesatuan sebagai tubuh Kristus. Kita harus memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kalau sebaliknya kita tidak memiliki kerendahan hati, berarti kita menjadi orang yang sombong, maka yang terjadi adalah perselisihan, kehancuran, dan membangun hubungan yang tidak baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk membangun kesatuan maka dibutuhkan kerendahan hati. Dibutuhkan kelemah lembutan, bukan kekerasan. Dan juga dibutuhkan kesabaran. Ketika kita melihat orang lain mungkin melakukan sesuatu yang tidak pas atau tidak benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, kecenderungan kita adalah menjadi orang-orang yang tidak sabar. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar, maka kita ingin meluruskan, kita ingin membetulkan itu baik. Tetapi seringkali ketidaksabaran kita membuat keputusan-keputusan yang kita ambil tidak pas, tidak tepat, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Bagaimana kita belajar sabar ketika melihat ada ketidakbenaran, lalu dengan pelan-pelan menata, dengan pelan-pelan memperbaiki, dengan cara yang benar mengingatkan. Bukan spontan langsung menata, membentuk, menginginkan sesuai dengan keinginan apa yang kita mau dan kita anggap benar. Maka yang terjadi adalah pertengkaran dan perselisihan. Sifat karakter ini, buah-buah roh ini harus kita tumbuhkan. Harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi. Lalu kita hidupi bersama-sama di dalam satu komunitas. Maka disitulah kesatuan akan terwujud di dalam kehidupan setiap kita. Tidak hanya memiliki karakter seperti Kristus, tetapi yang kedua kita diajak melalui sikap
dan tindakan kita. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Di ayat 2 bagian B. Bagaimana setiap kita tidak hanya memiliki sifat, karakter, kepribadian yang baik, karakter Kristus di dalam kehidupan kita, tetapi juga kita wujudkan dalam tindakan-tindakan konkret, satu sama lain saling menolong, saling menopang sebagai kesatuan di dalam tubuh Kristus. Ada aksi yang harus kita lakukan. Dalam komunitas yang kita hidupi, ketika kita melihat sesuatu, bagian komunitas kita mungkin mengalami kelemahan, mungkin mengalami kekurangan, mungkin mengalami pergumulan, sedang mengalami kesulitan. Bagaimana kita sebagai bagian tubuh Kristus, kita saling menolong satu dengan yang lainnya. Saling membantu satu dengan yang lainnya. Dengan didasari sekali lagi kasih Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, secara manusiawi kadang-kadang kita dibenturkan, kita melihat orang lain memang membutuhkan uluran pertolongan tangan kita, kepedulian kita. Tapi juga satu bagian, kita juga sedang mengalami pergumulan sendiri, kesulitan sendiri. Sehingga kecenderungan kita adalah kita menyelesaikan apa yang menjadi kesulitan dan pergumulan yang kita alami baru ketika kita terlepas, bebas, kita baru menolong orang lain. Kita berkecukupan, kita berkelebihan, baru kita mengulurkan tangan kita kepada orang lain. Tetapi kalau dasarnya adalah kasih Kristus, di mana hati dan pikiran kita sudah mendapatkan kasih Kristus, kita sudah mendapatkan pertolongan Kristus, berkat itu asalnya dari Kristus. Maka ketika kita peduli, ketika kita menolong orang lain, di mana kita sudah mendapatkan dari Kristus, maka kita tidak akan awel, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Kita akan muncul rasa kepedulian, rasa kasih kita untuk membantu yang seorang kepada yang lain. Ketika kita didasari oleh kasih Kristus yang sudah kita terima di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Lalu bagian yang ketiga, tidak hanya sekedar tindakan kita menolong seorang dengan yang lain, maka kita harus membangun kehidupan spiritual kita, kerohanian kita di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Bagaimana kita memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Roh Allah yang kita percaya di dalam nama Yesus Kristus yang akan menolong kita sebagai satu kesatuan umat di mana kita bersama-sama menyembah kepada Allah yang sama, baptisan yang sama, Bapa yang sama,
yang memelihara dan juga yang memberkati kehidupan kita. Sehingga ketika kita mencoba membangun kehidupan spiritual kita, terus kita diasah dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan semakin kuat dan semakin kokoh di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan ketika kita bisa membangun persatuan dan kesatuan sehingga satu sama lain merasakan bagian sebagai satu keluarga, saling menopang satu dengan yang lainnya, maka akan menghasilkan satu kekuatan yang luar biasa. Ikatan yang tidak bisa diurai atau dipisahkan oleh apapun. Merasakan menjadi satu keluarga besar jemaat GKMI Bangsri. Karena inilah rumah kita. Senang, susah, kita pikul bersama-sama. Saling memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga akan menghasilkan satu keluarga Kristus, menghasilkan keindahan dan menjadi daya tarik atau menjadi magnet bagi orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-16, daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Ketika kasih Kristus nyata di dalam komunitas kita, maka akan menjadi daya magnet bagi orang-orang di luar kita untuk rindu mengenal dan percaya kepada Kristus. Ketika kita membangun kesatuan, kesehatian, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lainnya, di dalam kita dikuatkan menjadi satu keluarga besar, lalu keluar kita menjadi magnet sebagai satu bentuk penginjilan, memberitakan dan mewartakan kasih Kristus. Karena di kesatuan dan persatuan yang kita lakukan, saling menopang satu dengan yang lainnya, maka pemazmur di pasal 133 dituliskan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Gunung Hermon dan gunung Sion, tempat yang berbeda. Tetapi ketika ada kesatuan, ada kesehatian, berkat itu turun dan mengalir ke tempat yang lebih luas, ke tempat yang lebih jauh, kepada banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari lewat firman Tuhan di pagi hari ini, kita diingatkan bersama-sama. Hal apa yang sudah kita lakukan? Kontribusi apa yang sudah kita lakukan agar kesatuan dan persatuan di dalam komunitas secara khusus jemaat GKMI ini kita sudah lakukan sehingga terwujud di dalam komunitas besar kita, jemaat
GKMI Bangsri? Peranan apa yang sudah kita lakukan sehingga terjadi keseimbangan? Satu sama lain saling dikuatkan, satu sama lain saling ditopang di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita sebagai warga jemaat GKMI Bangsri, sebagai warga jemaat gereja-gereja Minonet sedunia, mari kita awali dalam skop yang kecil dalam keluarga kita. Kontribusi apa agar keluarga tetap menjadi harmonis, saling mengasihi satu dengan yang lainnya? Peran apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun kalau kita lakukan dengan dasar kasih Kristus di dalam kehidupan bergereja ini, maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bukan besar dan kecilnya peranan yang kita lakukan, tetapi kesungguhan kita di dalam membangun kesatuan tubuh Kristus, di mana kita saling membantu dan saling menolong satu dengan yang lainnya. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Membangun hidup dalam kesatuan. Kalau dasarnya bukan Kristus, maka kami tidak akan sanggup melakukan. Kalaupun kami mampu, maka akan berhenti di tengah jalan. Karena masing-masing memiliki kepentingan, keinginan, kebutuhan. Tetapi kami mengucap syukur karena Kristus yang menjadi dasar kami. Kristus yang memanggil kami. Kami yang mendapatkan anugerah kemuliaan Kristus. Kerajaan surga yang Tuhan beri dan limpahkan kepada kami. Pengharapan hidup ketika kami masih ada dalam dunia ini. Di mana roh Allah yang bekerja di dalam kami dan di antara kami. Kami diajak bersama-sama untuk memelihara apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Tolong kami ya Roh Kudus, dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami. Taruh hati Kristus di hati kami, pikiran Kristus di pikiran kami, agar kami disanggupkan melakukan apa yang Tuhan mau, hidup di dalam kesatuan, sehingga lewat jemaat di tempat ini, setiap kami merasakan bagian keluarga. Setiap kami mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan penopangan dari saudara-saudari kami yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Mampukan karakter kami terus dibentuk seperti karakter Kristus. Mampukan kami melangkahkan kaki kami untuk melakukannya karena Kristus sudah melakukannya bagi kami. Dan mampukan kami menjaga kehidupan kerohanian spiritual kami, sehingga kami terus kuat dan kokoh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup yang Tuhan percayakan. Dengan demikian setiap kami dan jemaat-Mu GKMI Bangsri di sepanjang tahun 2024 ini, kami akan menjadi gereja yang hidup dalam kesatuan di dalam Kristus. Tidak hanya kami akan menjadi kuat dan kokoh, tetapi setiap kami dan gereja kami akan dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan Injil diberitakan. Tolong kami ya Roh Kudus, mampukan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur
untuk sabda kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Amin. Baptis, ya. Dan yang ketiga, kantong kolektor yang berwarna hitam ini untuk membantu operasional gereja kita, ya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan mari kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan sambil mengingat akan sabda Tuhan. Hendalah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati, ya. Lukas 6 ayat 36, ya. Kita akan menaikkan doa kita untuk persembahan, dan saya undang petugas kolektan untuk bisa maju ke depan, dan Bapak Ibu saya mohon untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur pagi ini karena kasih dan kebaikan Tuhan, bahkan Tuhan yang senantiasa menyediakan dan mencukupi segala kebutuhan kami. Kami tidak pernah kekurangan satu apapun yang baik dari Tuhan, bahkan kami hidup dalam berkelimpahan. Dan pagi hari ini dengan rasa syukur kami mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Kami memberikan dengan rasa syukur kami, dengan ketulusan hati kami. Kiranya Tuhan juga akan kuduskan dan sucikan persembahan kami, dan terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Sementara kita akan memberikan persembahan, musik akan menaikkan instrumental. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diberikan karunia yang berbeda-beda, ya, kita diberikan talenta, kemampuan yang berbeda-beda, tapi kita satu dalam tubuh, ya, satu dalam roh, satu dalam Tuhan, satu dalam Allah, satu dalam iman, dan satu baptisan, ya. Tuhan memberikan kita keperbedaan dengan satu tujuan supaya kita saling membantu satu dengan yang lain dan membangun tubuh Kristus. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian Serikat Persaudaraan. Ada 3 ayat yang akan kita naikkan. Ayat pertama, kedua kita akan naikkan dengan duduk, dan ayat yang ketiga kita akan naikkan dengan bangkit berdiri. Serikat Persaudaraan. Persatuan di dalam Tuhanmu.
Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami bersama dengan sidang jemaatmu memohon berkat Tuhan untuk Ibu Stianti dan Bapak Hakim Mangun Eliud yang berulang tahun pada minggu ini. Damai sejahtera Tuhan memenuhi hati hamba-hambamu. Tuhan memberkati kehidupan keluarga yang dibangun. Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanan yang ditekuni. Biarlah lewat kehadiran hamba-hambamu menjadi saluran berkat baik bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat di mana hamba-hambamu tempatkan. Dan terus Tuhan tambahkan pengalaman-pengalaman hidup, percaya dan berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan jika sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sesehari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu dimanapun engkau berada, sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Silakan ambil saat teduh, kebaktian selesai.